Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajija Putri dari kelas 2C, mahasiswa pendidikan jasmani angkatan 2019 Universitas Siliwangi. Kali ini saya akan mencoba memaparkan hasil pemahaman saya mengenai materi konsep kurikulum pendidikan jasmani. Pertama-tama ada pengertian pendidikan jasmani. Pengertian pendidikan jasmani menurut Firmansyah adalah proses pendidikan yang melibatkan interaksi peserta didik dengan lingkungan yang dikelola melalui aktivitas jasmani secara sistematik untuk menuju pembentukan manusia yang seutuhnya. Pembahasan kedua adalah asumsi dasar program pendidikan jasmani. Nah, asumsi dasar ini adalah pijakan yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya dalam menyelenggarakan sesuatu. Dalam pendidikan jasmani ada beberapa asumsi dasar, yaitu yang pertama adalah program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Maksudnya seperti apa? Contohnya adalah dalam pembuatan program olahraga. Nah, dalam pembuatan program olahraga ini ditujukan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau ketertarikan untuk mengkhususkan diri atau mengspesifikasikan diri pada salah satu cabang olahraga yang ditekuninya. Nah, sedangkan dalam pembuatan program pendidikan jasmani ditujukan untuk setiap anak didik, peserta didik, dari mulai anak yang berbakat sampai anak yang keterampilannya atau bakatnya kurang. Lalu apa sih tujuannya dalam pembuatan program-program ini? Yaitu adalah menyediakan dan memberikan berbagai pengalaman kepada anak, yaitu pengalaman gerak untuk membentuk fondasi gerak yang kokoh. Kedua adalah anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Maksudnya seperti apa? Yaitu kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak itu berbeda, sangat berbeda dengan kemampuan, kebutuhan, minat, dan perhatian orang dewasa. Nah, oleh karena itu sudah barang tentu kurang cocok apabila pembelajaran dikonotasikan seperti menuangkan air dari gelas satu ke gelas yang lainnya. Nah, artinya para guru itu tidak cukup dengan memberikan program aktivitas jasmani atau olahraga untuk orang dewasa dimasukkan ke dalam program untuk anak-anak. Ketiga adalah anak-anak yang kita ajar sekarang tidak untuk dewasa sekarang. Maksudnya seperti apa? Program pendidikan jasmani yang ada sekarang ini berusaha memperkenalkan anak didik pada dunia yang ada sekarang juga, sekaligus mempersiapkan anak didik untuk hidup dalam dunia yang belum pasti, yaitu di masa yang akan datang. Nah, dengan kata lain, program tersebut berusaha membantu siswa atau peserta didik belajar bagaimana belajar dan membantu siswa menyenangi proses discovery dan eksplorasi tantangan-tantangan baru dan berbeda dalam domain fisik. 4. Aktivitas fisik dan olahraga di masa yang akan datang mungkin sangat berbeda dengan aktivitas fisik dan olahraga yang ada dan populer pada masa sekarang ini. Nah, oleh karena itu, program yang ada sekarang selayaknya mempersiapkan anak didik dengan keterampilan gerak dasar yang sangat diperlukan untuk setiap aktivitas fisik. Nah, baik yang sedang populer pada masa sekarang maupun aktivitas fisik yang mungkin akan ditemukan di masa yang akan datang nantinya. Ini adalah karakteristik program pendidikan jasmani. Nah, di sini adalah dua karakteristik. Yang pertama adalah developmentally appropriate practice, yaitu maksudnya adalah tugas ajar yang memperhatikan perubahan kemampuan anak dan tugas ajar pula yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut. Nah, dengan demikian tugas ajar tersebut baru harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar saat itu. Nah, tugas ajar yang sesuai ini harus mampu mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik setiap individu, serta mendorongnya ke arah perubahan yang lebih baik dari arah yang buruk.
Itu adalah DAP. Selanjutnya adalah Instructionally Appropriate Practice atau disingkat menjadi IAP. Maksudnya adalah tugas ajar yang diberikan diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Nah, cara pembelajarannya bagaimana? Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai, yang memungkinkan semua anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Nah, tadi karakteristik selanjutnya adalah ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Nah, ruang lingkup ini menurut BNSP yaitu ruang lingkup mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah permainan dan olahraga. Permainan dan olahraga ini meliputi olahraga tradisional, permainan eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, serta atletik, kasti, rounders, sepak bola, bola basket, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, bulu tangkis, dan bela diri, serta aktivitas yang lainnya. Nah, itu. Yang kedua adalah aktivitas pengembangan. Aktivitas pengembangan ini meliputi mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani, dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. Selanjutnya yang ketiga adalah aktivitas senam. Nah, aktivitas senam ini meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat, dan senam lantai serta aktivitas lainnya. Selanjutnya adalah aktivitas ritmik. Aktivitas ritmik ini meliputi gerak bebas, senam pagi, SKJ, dan senam aerobik serta aktivitas lainnya. Nah, selanjutnya adalah aktivitas air. Aktivitas air ini meliputi permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air dan renang, serta aktivitas lainnya yang bersangkut paut di air. Selanjutnya adalah pendidikan luar sekolah. Nah, pendidikan luar sekolah ini meliputi apa saja? Itu meliputi piknik atau karya wisata, pengenalan lingkungan, berkemah, menjelajah, dan mendaki gunung. Selanjutnya adalah kesehatan. Nah, kesehatan ini meliputi apa saja? Yaitu penanaman budaya hidup sehat, penanaman budaya hidup bersih dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah pembahasan terakhir yaitu mengenai isu kurikulum pendidikan jasmani. Nah, dalam isu kurikulum pendidikan jasmani ini ada beberapa isu yang muncul dalam kurikulum pendidikan jasmani SMA atau MA. Nah, yang pertama adalah isu program. Isu program kurikulum SMA atau MA dapat kita amati antara lain dari dua sisi, yaitu materi kurikulum dan distribusi alokasi waktunya. Walaupun tujuan pendidikan jasmani di SMA atau MA sangat sesuai dengan tujuan pendidikan pada umumnya, namun seringkali para guru terlena oleh materi kurikulumnya. Materi kurikulum SMA atau MA pada dasarnya merupakan berbagai gerak dasar yang antara lain dapat diklasifikasikan ke dalam cabang olahraga atletik, permainan, senam, bela diri, dan olahraga tradisional. Isu program yang kedua adalah isu proses pembelajaran. Nah, dalam isu proses pembelajaran ini sangat ramai dibicarakan, yaitu beberapa isu yang berhubungan dengan proses belajar, mengajar, dan perlu mendapat perhatian para pelaksana di lapangan antara lain adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah pengembangan dan variasi aktivitas belajar yang diberikan cenderung miskin dalam hal pengembangan tujuan secara holistik dan cenderung didasarkan terutama pada minat, perhatian, kesenangan, dan latar belakang gurunya.
Selanjutnya, aktivitas pendidikan jasmani yang diperoleh siswa cenderung terbatas. Nah, maksudnya adalah siswa itu berpartisipasi pada permainan dan aktivitas yang jumlahnya memang relatif terbatas. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah siswa diharuskan berpartisipasi dalam berbagai aktivitas penjas. Nah, tidak salah. Namun, aktivitas tersebut kurang membantu siswa memahami dampaknya bagi peningkatan kebugaran jasmani dan gaya hidup sehatnya di masa yang akan datang. Jadi siswa itu kurang tahu manfaatnya apa sih gitu ketika kita berolahraga, melakukan aktivitas gerak, apa sih dampaknya yang akan terjadi kepada mereka. Selanjutnya adalah peranan unik dari pendidikan jasmani, yaitu belajar gerak dan belajar sambil bergerak. Cenderung kurang dipahami ini oleh para pengajar, dan kurang tercermin dalam pembelajaran. Seringkali terjadi ini, jadi para pengajar, tenaga pendidik kurang memahami peranan belajar sambil bergerak ini. Nah, selanjutnya adalah siswa kurang mendapat kesempatan untuk mengintegrasikan aktivitas pendidikan jasmani dengan pengalaman pendidikan pada bidang lainnya. Selanjutnya adalah guru kurang mengembangkan aspek afektif karena kurang melihatkan dirinya melibatkan aktivitas yang dapat mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama, dan kesenangan siswa terhadap pendidikan jasmani. Guru cenderung masih kurang memperhatikan kesempatan pemberian bantuan kepada siswa agar mengerti emosi-emosi yang dirasakan oleh mereka. Nah, selanjutnya juga siswa itu disuruh untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang memang terlalu mudah atau terlalu sukar yang dapat menyebabkan mereka itu bosan, jenuh, frustasi, atau melakukannya memang dengan salah. Selanjutnya, jumlah siswa dalam pelajaran penjas itu lebih dari jumlah siswa di dalam kelas, yang sebenarnya misal mengajar 4 kelas sekaligus dalam satu ruangan, dalam satu lapangan yang memang sempit untuk 4 kelas. Nah, selanjutnya adalah siswa disuruh mengikuti pelajaran lain karena alasan lain, atau siswa itu dihukum atas perbuatannya dalam pelajaran pendidikan jasmani. Nah, selanjutnya proporsi jumlah waktu aktif belajar sangat terbatas. Sebab siswa harus menunggu giliran untuk memilih tim, terbatasnya peralatan, atau karena permainan gugur yang pada umumnya siswa yang lamban yang gugur. Selanjutnya adalah isu penilaian atau evaluasi. Nah, ada beberapa isu yang seringkali muncul dalam pelaksanaan evaluasi, yaitu yang pertama, pelaksanaan penilaian belum begitu nampak terintegrasi dalam sebuah proses belajar mengajar. Guru merasa dikejar-kejar oleh bahan yang harus tuntas pada pertemuan itu tanpa memperhatikan apakah siswa sudah saatnya menerima materi berikutnya atau belum. Nah, untuk itu guru seringkali memberikan evaluasi harian yang sifatnya formalitas saja gitu. Jadi seadanya saja, asal menyampaikan tanpa dijadikan umpan balik untuk perbaikan proses berikutnya, proses yang akan datang. Selanjutnya yang kedua adalah materi evaluasi terkadang kurang relevan dengan materi yang diberikan pada proses belajar mengajar. Nah, kecenderungan untuk mengambil materi evaluasi dari bank soal dari luar sekolah atau dari yang lainnya sebelumnya tanpa terlebih dahulu direvisi atau disesuaikan dengan materi belajar yang sudah diberikan memang merupakan cara yang tepat. Tapi kadang ini bisa saja salah karena dilakukan dengan tidak teliti. Nah, bisa jadi akan melemahkan
kualitas dan rehabilitas soalnya. Situasi pelaksanaan evaluasi dalam situasi ujian tes tulis di kelas. Nah, hasil tes mungkin hanya diketahui oleh yang dites dan gurunya. Sementara itu dalam tes penampilan di lapangan, di ruangan terbuka, pastinya akan diketahui oleh semua orang. Nah, jadi semua siswa itu tahu siapa yang terlihat lemah di situ, siapa yang terlihat kurang. Nah, dalam keadaan ini mungkin dihindari oleh para siswa merasa malu. Nah, sebaiknya oleh para guru penjas ini dapat memelihara kondisi perasaan si siswa agar tetap berpikir positif. Nah, selanjutnya adalah alokasi waktu pelajaran penjas di sekolah amat terbatas untuk mengadakan pengetesan. Masalah lain adalah evaluasi seolah-olah hanya dapat dilakukan oleh ahli statistik, sebab statistik diperlukan untuk pengolahan data. Nah, bila demikian, guru harus bekerja ekstra keras, menyisihkan waktu dan mengeluarkan tenaga yang lebih banyak dan konsentrasi penuh pada evaluasi. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah bagaimana mengurangi masalah tersebut. Setelah tadi isu-isu evaluasi, selanjutnya adalah isu jumlah dan karakteristik siswa. Nah, guru penjas di SMA atau MA ini sering dihadapkan dengan masalah jumlah siswa yang cukup banyak, mulai dari kelas 10 sampai kelas 12. Bahkan ditambah dengan siswa dari kelas paralel. Nah, lebih rumit lagi ketika yang dipelajari adalah sesuai dengan kemampuan fisik dan perkembangan mental yang berbeda-beda. Nah, guru pendidikan jasmani ini harus menangani siswa sebanyak 400-500 per minggunya. Sedangkan dalam penilaian itu harus dilihat dari individu, dari satu anak ke satu anaknya lagi. Selanjutnya adalah yang kelima, yaitu isu sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan jasmani. Nah, ini sering kali terjadi karena kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran penjas. Nah, kurangnya sarana dan pembelajaran pendidikan jasmani ini merupakan salah satu isu yang cukup merata dan sangat terasa oleh para pelaksana pendidikan jasmani di lapangan. Pada umumnya sekolah-sekolah pendidikan jasmani di Indonesia, sekolah-sekolah di Indonesia dalam pendidikan jasmani, terutama sekolah-sekolah pelosok ini sangat merasakan kekurangan sarana dan prasarana di sekolah mereka. Lalu selanjutnya adalah isu keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani. Keberhasilan kurikulum pendidikan jasmani pada setiap jenjang pendidikan sampai saat ini masih dirasakan samar. Nah, maksudnya ukuran yang digunakan oleh setiap orang dalam menafsirkan keberhasilan program masih bersifat samar dan cenderung bersifat lokal, belum menyeluruh sebagaimana tercantum dalam tujuannya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.